warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Agricast, Agribisnis Podcast. Oke, Sobat Agricast, kita akan membahas hari ini dengan tema seberapa penting memulai personal branding saat masih menjadi mahasiswa. Oke, narasumber kita hari ini dia dapat keliling kota dengan gratis dengan keahliannya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Nyimas. Halo Sulaiman. Boleh perkenalan terlebih dahulu Nyimas, sapa penonton kita. Halo teman-teman semua, saya Nyimas Syakira Lada, aku dari kelas Agribisnis A Palembang. Oke, ternyata Nyimas ini mahasiswa agribisnis juga ya? Iya dong. Oke, boleh Nyimas diceritain kegiatannya sehari-hari? Oke, jadi aku sehari-hari selain kuliah ya, aku biasanya itu rekaman jingle Sulaiman. Wow, luar biasa. Tau gak jingle itu apa? Apa tuh Nyimas? Boleh dikasih tahu? Iklan. Jadi kalau misalkan ada jingle apa ya, kayak minyak goreng atau produk-produk makanan dan beberapa produk lain, biasanya aku yang nyanyiin. Oke, luar biasa sekali ya Nyimas. Oke, bagaimana sih Nyimas cara memulai personal branding baik di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari? Boleh diberi informasinya? Oke, jadi teman-teman, personal branding itu sebenarnya cara kita untuk menunjukin kemampuan diri kita gitu di sosial media. Agar tujuannya apa? Tujuannya itu biar semua orang tuh tahu gitu loh. Kalau misal nih, Sulaiman biasanya hobinya MC kan? Biasanya kalau hobi MC itu biasanya kita tuh harus nunjukin kalau misalkan kita tuh bisa MC. Jadi melalui sosial media itu biasa kita upload, misalnya ada job yang ini kita upload, terus di feeds-nya juga kita upload. Jadi kalau misalkan orang kenal sama Sulaiman nggak, langsung lihat Instagramnya, oh ternyata portofolionya bagus juga ya. Oke, sangat berdampak ya personal branding itu. Iya. Oke, kalau tadi kita udah mengetahui itu apa itu personal branding, sekarang itu menurut Nyimas sendiri tuh seberapa penting personal branding itu di era digital seperti sekarang? Menurut aku tuh penting banget karena apalagi kita mahasiswa ya, yang tadinya kita buta banget dengan hal-hal kayak gini. Biasanya dengan personal branding itu kita bisa ngejual diri kita, maksudnya dengan kebiasaan kita, kemampuan kita gitu, dengan cara apa sih yang unik dari diri kita gitu. Terus juga kita harus juga tahu diri kita tuh sebenarnya apa, aku tuh sukanya apa ya, aku tuh hobinya apa, kita harus kenalin juga diri kita gitu loh. Dengan melakukan personal branding, dengan kita tahu diri kita, misal saya hobi nyanyi nih, aku tuh hobi nyanyi terus langsung ikut paduan suara, ikut hobi cover lagu juga gitu. Jadi orang-orang tuh tahu gitu kalau misalkan aku tuh bisanya nyanyi gitu. Gak hanya diem aja ya, bukan bakat yang terpendam. Implementasikan ya ke alat kita tuh. Kasih tahu ke orang-orang kalau kita bisa itu. Oke, berarti personal branding itu sangat penting sekali untuk anak muda seperti kita nih. Oke, bagaimana sih manfaat dari personal branding baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk diri kita? Untuk diri kita sendiri ya, kalau menurut aku itu bukan hanya jangka pendek soalnya, itu lebih ke jangka panjang. Personal branding itu tuh jangkanya tuh panjang banget, karena aku juga sempat kaget juga, aku nggak kenal sama orang itu, terus tiba-tiba oh ini yang itu ya, gimana gitu kan? Ternyata itulah timbul dari personal branding aku tadi sampai ke mereka gitu loh. Ternyata orang yang tahu tuh, oh Vira tuh yang Vira yang jingle itu kan, gitu. Bisa mendapat relasi juga. Iya benar banget. Dan orang tuh tahu gitu, jadi kenal Vira tuh dari Instagram gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya dengan kita mengimplementasikan personal branding kita pada diri kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa sih Vira yang harus kita persiapkan dalam membangun personal branding yang baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari itu? Ya, kalau dari aku sih, yang pertama tadi kita harus kenal sama diri kita dulu. Terus kita harus kenal kemampuan kita tuh apa sebenarnya. Jangan sampai kayak aku tuh nggak punya kemampuan gitu. Kayaknya tuh mustahil banget ya. Setiap orang tuh pasti ada kemampuan. Bisa kamu hobi editing, kamu hobi upload video tentang video kreatif gitu. Upload aja di sosial media, terus tunjukin sama teman-teman kalau kalian tuh bisa itu. Dan artis-artis pun juga kayak gitu. Penyanyi-penyanyi juga banyak kan kayak gitu. Dan kasih keunikan apa yang ada di diri kamu gitu loh. Jadi nggak hanya aku tuh bisa nyanyi, cuma keunikan diri aku apa ya? Karena kan seluruh orang tuh bisa nyanyi tuh, banyak kan? Kayak artis-artis di mana gitu kan? Cuma tunjukin keunikan kita tuh apa gitu. Nggak semua orang tuh bisa
ada keunikan kayak kita. Oke, dengan keunikan itu bisa sangat memperluas personal branding kita ya. Iya, dan bener menjadi banget. daya tarik, ciri khas dari diri kita ya dengan Iya. keunikan itu. Oke, Nyimas, para anak muda sekarang tuh mereka sangat susah mengetahui apa minat mereka, apa bakat mereka, dan bahkan ada anak muda sekarang tuh passion mereka tuh dia sendiri nggak tahu gitu. Boleh Nyimas kasih tips itu bagaimana cara mengetahui minat dan bakat supaya dia bisa mempersonal branding di diri dia? Kalau dari aku Soleman, karena anaknya tuh ekstrovert banget ya. Jadi aku tuh dari kecil aku tuh suka banget nyanyi dan didukung banget sama orang tua. Jadi dari SD, SMP aku ikutin semua lomba-lomba yang diikutin orang tua aku. Aku beneran nggak daftar, cuman didaftarin orang tua. Jadi aku mau nggak mau aku harus, iya benar. Orang tua tuh support banget dan aku mau nggak mau aku harus nyanyi juga gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu SMP mulai tuh ada ekskul gitu kan. Aku awalnya aku suka nyanyi. Ekskul apa ya bisa nge-ekspresiin diri aku kayak gitu kan. Aku ikut paduan suara, terus juga aku nih kayaknya agak ada tomboy-tomboynya dikit dulu Soleman. Jadi aku ikut basket juga dulu. Siap gerak. Iya. Terus juga aku ikut OSIS tuh sampai waktu itu aku nggak pengen jadi ketua OSIS, tiba-tiba aku dicalonin jadi ketua OSIS waktu itu. Jadi pernah jadi ketua OSIS? Iya, dulu SMP aku pernah jadi ketua Wah, OSIS luar juga biasa dulu. sekali ya. Strong woman sekali ya. Sebenarnya itu nggak terduga juga ya, karena kan kita nggak nyalonin diri, cuman orang-orang percaya sama kita, jadi kita harus memanfaatkan hal itu. Ya, itulah tadi dengan kita menerapkan personal branding pada diri kita, orang lain bisa tahu kita ya. Iya, kita bisa bagaimana, tahu kita. apa saja yang kita bisa, keahlian Iya. kita dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya itu Nyimas tadi kan banyak kegiatannya ya. Iya. Untuk pertama kalinya itu sering didaftarin orang tua ya. Iya. Nah, untuk awal-awal seperti itu, Nyimas pernah nggak? Aduh, tertekan gitu untuk melakukannya. Iya, pasti ada dong soalnya. Waktu itu aku emang masih kecil banget kan, jadi mentalnya kayak diaduk. Dari kecil udah, ya. Iya, mentalnya udah diombak abis sama orang tua aku. Jadi pokoknya harus bisa, apapun itu harus bisa, pede, percaya diri. Ayahku pernah nyampein kayak Ade itu bisa loh gitu loh. Jangan hirauin orang lain gitu. Ade fokus aja sama kemampuan Ade, percaya diri, lakuin yang terbaik pokoknya. Oke, hasilnya nyata ya sekarang dengan Iya. ada tekanan itu. Iya. Ya benar kata-kata orang tuh terbentur dan akhirnya terbentur. Benar sekali ini. Bener banget Soleman. Contohnya Nyimas ini dengan terbentur, akhirnya terbentur sendiri ya. Iya, benar. Oke, tadi dengan tekanan akhirnya Nyimas terbentuk, bisa mengeksplorkan dirinya, mengekspektasikan dirinya gitu ya. Oke, yang pastinya kan itu ada rasa malu dan takut, akhirnya Nyimas bisa melewati itu semua Iya, ya. benar. Nah, untuk rasa takut, rasa malu itu sekarang tuh menjadi salah satu ketakutan terbesar untuk anak muda untuk memulai suatu hal itu. Nah, dari Nyimas sendiri tuh bagaimana cara mengatasi rasa malu, rasa takut, takut dibilang pamer, takut apalah dengan menunjukkan kemampuan atau keahlian dia tuh takut dibilang gitu ya. Nah, menurut Nyimas bagaimana tuh menghadapinya? Itu kan kalau kita ada rasa takut tuh nggak bisa dong kita membangun personal diri kita kan. Di sini bagaimana sih tips dari saudara Nyimas? Kalau dari aku pribadi, rasa takut, rasa nggak percaya diri itu pasti ada ya. Nggak mungkin gak semua orang langsung pede gitu aja. Cuman kalau menurut aku harus pede dengan apa yang aku lakukan gitu loh. Aku harus fokus dengan apa yang aku lakukan dan ingin aku capai gitu. Bukan mempengaruhi omongan orang-orang ya. Jadi pengaruh omongan orang-orang yang nggak baik tentang kita itu kayak ya udah aku biarin aja gitu loh. Yang penting aku fokus pada diri aku, tujuan aku ini. Kalau misalkan kalian ngomongin aku ini, sebenarnya tujuan aku kan kayak gitu sebenarnya. Gitu. Jadi apapun yang dibilang orang itu tidak mempermasalahkannya. Bukan ya? permasalahan yang terlalu ribet sih kalau menurut aku. Oke, jadi gitu guys. Dengan apa saja yang dibilang orang itu jangan dijadikan patokan untuk kita tuh tidak bisa mengekspresikan diri kita. Karena rata-rata orang sekarang tuh takut dibilang gitu ya mas. Padahal Nyimas sendiri tuh bisa melewatinya gitu. Dan itu bisa jadi motivasi buat diri kita juga. Betul, iya. Biar maju ke depannya. Kalau kita udah ada haters berarti kita udah lebih bagus dari dia gitu kan. Kadang benar kata orang tuh harus terbentur dulu ya dengan menghadapi. Baru
teman-teman. Ada percobaan, apapun itu perkataan orang itu jadikan motivasi buat kita lebih baik lagi. Benar banget. Oke, Nyimas, aku dengar tadi Nyimas ini dari SMP, SMA sampai sekarang tuh kegiatannya tuh sangat-sangat padat ya. Gitu. Iya. Untuk sekarang kesibukannya apa, Nyimas? Ya seperti yang aku bilang tadi ya, selain kuliah juga aku ngisi kegiatan aku dengan rekaman jingle juga, sama aku isi weekend aku dengan di wedding organizer gitu. Luar biasa ya, wanita pekerja keras, strong woman sekali ya ini ya. Strong woman. Oke, banyak sekali ya sampai sekarang. Untuk melakukan hal itu dari Nyimas sendiri, bagaimana cara Nyimas manajemen waktu dengan kesibukan tanpa meninggalkan prioritas utama yaitu kuliah. Prioritas utama kita kan kuliah, kan kita mahasiswa. Iya, benar. Nah, tapi kan sibuk juga banyak kegiatan di luar. Iya. Cara Nyimas menghadapi itu gimana? Aku cerita sedikit ya, sebenarnya untuk aku kayak rekaman gitu-gitu aku udah mulai dari aku SMP sebenarnya. Terus orang tua aku juga bilang kan, kalau ikut dia tuh pasti sibuk dan lain-lain, nanti sekolahnya gimana gitu kan. Tapi aku happy dan enjoy ngejalaninnya. Bener banget kalau misalkan kita tuh kalau ngerjain sesuatu, kalau kita enjoy dan kita suka, pasti ada aja gitu jalannya kan. Terus aku komitmen sama orang tua aku juga, aku tetap pendidikan aku nomor 1 gitu. Jadi aku nggak mungkin ngecewain mereka yang udah percaya banyak sama aku sia-siain gitu aja gitu. Jadi setelah aku banyak kegiatan dan aku buktiin kalau misalkan sekolah aku tuh bagus, aku bisa dapat ranking lah, inilah itu, dan bisa ngasih apa sih kepercayaan mereka tuh. Jadi mereka lebih kayak, oh dia ternyata bisa nempatin janjinya ya, nggak hanya dia sibuk, dia bisa memprioritaskan apa yang penting gitu loh. Gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya dengan kegiatan yang banyak. Berarti Nyimas ini termasuk orang yang berani keluar dari zona nyaman ya, dan berani menghadapi tantangan apapun itu. Oke, betul sekali ya. Kita harus keluar dari zona nyaman, harus melewati tantangan. Oke, tadi kan banyak sekali ya prioritas Nyimas dari kerja, kuliah dan lain-lain. Nah, dari banyaknya kegiatan itu atau kesibukan itu, bagaimana cara Nyimas mengatur kesibukan prioritasnya? Waktunya gitu ya. Untuk waktunya sih, untuk hari biasa itu yang pasti ya kita kuliah dulu ya. Aku prioritasin kuliah dulu, kerjain tugas dulu, baru aku rekaman gitu loh. Jadi misalnya pulang kuliah jam 1, istirahat sebentar, sholat segala macam, terus lanjut lagi aku rekaman gitu loh. Berarti sampai waktu luang tuh dimanfaatkan dengan sangat baik sekali. Iya, ya. yang penting tugas itu harus selesai sebelum aku ngelakuin kegiatan aku. Oke. Jadi nggak keganggu. Oke, tadi kita sudah banyak membahas personal branding, cara mengetahui minat dan bakat, passion dan lain-lain. Jadi boleh Nyimas dirangkum gitu, inti dari personal branding ini apa gitu, biar pemirsa bisa tahu. Jadi teman-teman semuanya, personal branding itu sebenarnya kemampuan yang unik banget yang ada pada diri kita, udah pasti ada pada diri kita, untuk mengetahui agar halayak di luar tuh tahu kalau kita tuh bisa ini, bisa itu gitu, bisa nyanyi, bisa MC, bisa ngedance, misalnya bisa ngedit. Kita harus upload apa yang kita bisa gitu. Dan ini juga beda sama apa ya namanya, kayak pamer atau itu beda banget. Kalau personal branding tuh lebih ke nyata yang apa yang kita lakuin gitu loh. Bener ada di diri kita, nggak bohong-bohongan. Tergantung niat ya. Nggak tergantung niat juga. Tergantung dengan apa yang kita bisa gitu loh. Kita yakin sama diri kita, terus juga bisa ngebagi waktunya juga, bisa ngeyakinin orang-orang banyak juga. Jadi di sosial media itu tuh terbentuk kalau misalkan kita tuh sesuai sama passion yang apa yang diri kita inginkan gitu loh. Oke, kita sudah banyak sekali yang membahas mengenai personal branding. Tentunya para pemirsa yang nonton ini sudah banyak sekali ya ilmu yang didapatkan. Oke, ini Mas, tadi kita sudah membahas banyak ya mengenai personal branding, cara mengetahui minat dan bakat, passion dan lain-lain. Nah, boleh nih Mas, sebelum kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, Nyimas beri dulu pesan dan motivasi untuk teman-teman yang takut atau malu untuk memulai personal branding pada diri dia. Pesannya buat teman-teman, jangan malu, jangan ragu, yakin aja, pede dan fokus pada diri kita masing-masing. Dan jangan hiraukan omongan orang-orang yang negatif, hiraukan aja orang-orang yang positif tentang diri kamu. Terus lakuin apa yang kamu mau. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita sudah sangat banyak mendapatkan ilmu dari narasumber kita hari ini yang sangat keren. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kami. Oke, Mas.
sebelum kita tutup, aku ada permainan nih untuk kita. Wah, ada games ya? Iya, tentu saja kami sangat. Apa tuh gamesnya? Oke, ini dia mitos atau fakta. Wah, Boleh nih, Mas kita kan? boleh. Oke, bisa kita mulai nih, Mas? Boleh langsung aja. Oke, mitos atau fakta bahwasanya personal branding itu hanya untuk artis dan influencer saja. Mitos. Wah, mitos ya. Iya Itu dong. kenapa tuh, Mas? Karena personal branding itu setiap orang bisa lakuin gitu. Setiap orang punya kemampuan diri, nggak hanya artis-artis aja, kita juga bisa kok. Nah, betul sekali, personal branding itu sangat penting dan perlu ada pada diri setiap orang. Iya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Dengan banyaknya kesibukan, kita jadi gak bisa atur waktu buat hangout sama teman-teman, keluarga, pacar, dan lain-lain. Fakta. Wah, Iya. fakta berarti Nyimas sudah melewati fase itu ya. Iya, bener banget soalnya Mas. Oke, boleh nih. Karena dari semua kebanyakan kegiatan itu diisi, pokoknya bener-bener seminggu itu kuliah, ngejob, terus weekendnya diisi sama ngejob lagi. Jadi waktu yang biasanya dulu SD SMP bareng keluarga, Ya, banyak ya sekarang waktunya. diisi bareng kerjaan. Tapi masih bisa ya untuk hangout sama keluarga, teman. Disempet-sempetin. Oke, berarti tidak menjadi permasalahan gitu. Benar. Oke, selanjutnya mitos atau fakta bahwasanya personal branding itu sangat membantu dalam memperkenalkan diri kita ke orang lain dengan mudah. Fakta. Wah, gimana tuh Mas? Kenapa? Karena kayak kita nih sebagai mahasiswa yang tujuannya bakal cari kerja, pasti HRD itu bakal ngecek sosial media kita loh. Karena ini anak bisa apa sih sebenarnya Iya. gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari portofolio ini bagus, cuman kalau lihat dari sosial medianya kayaknya kurang, ya dia nggak kenal kalian gitu. Karena sosial media itu satu jejak yang tidak akan bisa hilang. Benar. Oke, selanjutnya mitos atau fakta personal branding dapat memperluas relasi dan membuka peluang yang bagus. Fakta. Kenapa tuh alasannya? Karena aku pengalaman pribadi ya soalnya ya. Karena aku kemarin tuh suka rekaman jingle dan lain-lain, karena aku sering upload juga dan benar itu personal branding. Ada salah satu teman aku yang nge-DM aku kayak mau ikut ini enggak gitu loh, diajak ini loh gitu. Akhirnya aku bisa join bareng sama mereka, kerja bareng lagi. Oh, berarti dengan personal branding itu orang sudah tahu apa yang kita bisa, keahlian kita, orang yang akan menjumpai kita ya. Benar, dan kemampuan kita tuh harus kita lakuin secara konsisten juga. Oke, terakhir ini. Betul. Mitos atau fakta nih Mas? Bahwasanya personal branding sama dengan flexing. Mitos. Mungkin boleh dijelaskan kenapa mitos tuh? Karena kalau flexing tuh lebih ke bohong nggak sih soalnya, lebih ke pamer ya jatuhnya ya. Nah kalau personal branding itu nggak ke pamer, lebih ke fakta, dan itu tuh dapat kepercayaan pada orang banyak gitu loh. Karena itu kemampuan kita sendiri, apa yang kita lakuin dan kita lakuin konsisten, dan orang bakal nilai itu sebagai nilai yang baik buat diri kita gitu. Oke, sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk Nyimas. Terima kasih atas ilmunya Nyimas. Ya, Semoga terima kasih, Sulaiman. sama-sama. Semoga aktivitasnya berjalan lancar gitu. Bisa selalu menginspirasi, memotivasi banyak orang. Baik Nyimas, selanjutnya perlu diketahui bahwasanya Agricast ini memiliki slogan nih Mas. Apa tuh slogannya? Jadi pada saat aku bilang Agricast, itu jawabannya turn in, turn up, lean on. Oke, bisa kita mulai? Bisa dong. Ada gerakannya nggak nih? Gimana? Turn in, Turn up, learn out. Oke. Agricast. Turn in, turn up, learn out. Oke, terima kasih kepada Terima Nyimas kasih yang sudah juga, menjadi Sulaiman. narasumber kita hari ini. Iya. Sampai sini Agribisnis Podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di Agribisnis Podcast selanjutnya. Baik, aku tutup. Kalau ada salah aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.